Punten, punten, punten. Hai teman-teman, kenalin aku Kasih Pradondon, NIM 137180058. Di sini aku sebagai calon menteri Kementerian Sekretaris dan Bendahara BP Inspire MTM ITB 2021-2022. Nah, pada video kali ini aku bakal ngebawain pramusyawarah kerja Kementerian Sekretaris dan Bendahara. Jadi jangan sampai skip videonya ya teman-teman. Oke, pertama kita masuk ke hashtag dari Kementerian Sekretaris dan Bendahara, yaitu Domani. Domani ini merupakan singkatan dan modifikasi kata dari Document and Money, yang dapat merepresentasikan bahwa Kementerian Sekretaris dan Bendahara merupakan kementerian yang bertanggung jawab atas segala hal administrasi, seperti surat menyurat, perizinan, mengawasi, dan merencanakan keuangan MTM ITB. Oke, selanjutnya di sini ada objektif Kementerian Sekretaris dan Bendahara yang merupakan turunan dari objektif Kemenkoan, yaitu membangun dan meningkatkan efektivitas keberjalanan MTM ITB. Objektif Kementerian Sekretaris dan Bendahara ini ada dua, teman-teman. Yang pertama itu mengelola sistem keuangan yang terukur, realistis, dan transparan. Maksudnya di sini itu adalah kementerian memikirkan bagaimana cara untuk mengelola sistem keuangan agar dapat diterima dengan baik dan transparan, disampaikan kepada masa MTM lainnya sehingga masa himpunan juga dapat mengetahui bagaimana proses keberjalanan keuangan MTM. Untuk keberjalanan sistem keuangannya itu sendiri, nanti bakal ada setiap 3 bulan sekali laporan keuangan serta analisisnya yang akan dipublikasikan kepada anggota biasa MTM. Sehingga anggota MTM dapat mengetahui bagaimana sistem keuangan dan sampai mana keuangan MTM dijalankan. Nah, di sini itu ada 3 key result. Yang pertama itu adalah 60% responden mengetahui kondisi kesehatan keuangan MTM ITB setiap bulannya selama kepengurusan. Dengan rencana pengukuran dari survei pengetahuan kondisi keuangan MTM ITB setiap 3 bulan. Yang kedua, 80% responden mengerti pengolahan keuangan yang dilakukan sekretaris dan bendahara selama kepengurusan. Dengan rencana pengukuran, terjawabnya seluruh pertanyaan dari alur pengolahan keuangan yang dilakukan sekretaris dan bendahara pada musyawarah kerja. Nah, dari 2 key result ini menghasilkan satu strategi dengan nama Money Report and Publishing atau biasa disingkat dengan MRP. Key result yang ketiga, 80% klien mudah membuat surat administrasi, meminta bantuan notulensi, dan mengetahui alur yang harus dilalui ketika membutuhkan bantuan sekretaris dan bendahara selama kepengurusan. Dengan rencana pengukuran, survei kemudahan pembuatan surat administrasi atau bantuan notulensi setiap klien setelah urusannya terselesaikan dengan nama proker, SOP surat administrasi dan keuangan MTM. Nah, selanjutnya, objektif yang kedua yaitu merancang dan mengelola mekanisme administrasi dan pengarsipan yang terstruktur, mudah diakses, komprehensif, dan berkelanjutan. Maksudnya di sini itu agar masa MTM dapat dengan mudah mengurus surat menyurat atau urusan administrasi lainnya, serta mudah mengakses seluruh surat administrasi yang dibutuhkan. Nah, di sini ada 2 key result. Key result yang pertama itu sama dengan key result yang ketiga di objektif kementerian, yaitu 80% klien mudah membuat surat administrasi, meminta bantuan notulensi, dan mengetahui alur yang harus dilalui ketika membutuhkan bantuan sekretaris dan bendahara selama kepengurusan. Dengan rencana pengukuran dan nama strateginya sama, yaitu SOP surat administrasi dan keuangan MTM. Key result yang kedua, yaitu 80% responden mudah mengakses surat administrasi, notulensi, dan dokumentasi selama kepengurusan. Rencana pengukurannya itu dari survei kemudahan mengakses surat administrasi, notulensi, dan dokumentasi pada akhir kepengurusan dengan nama strategi collect dokumen. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin dari masing-masing strategi yang udah disebutkan tadi. Yang pertama itu adalah Money Report and Publishing atau MRP. Nah, deskripsi dan rinciannya itu membuat laporan dan analisis keuangan setiap bulannya yang nantinya akan dipublikasikan ke anggota biasa MTM. Membuat template tetap untuk analisis kesehatan keuangan MTM dan kemudian dipublikasikan kepada anggota biasa MTM serta merancang dan membuat mekanisme alur keuangan MTM ITB. Alur keuangan dibuat dalam bentuk spreadsheet yang berisikan kredit, debit, saldo, dan keterangan lain seperti tanggal PIC yang jelas atau lebih dikenal dengan cash flow. Nah, yang kedua strateginya yaitu SOP surat administrasi dan keuangan MTM.
dengan deskripsi dan rincian, membuat SOP untuk pembuatan surat administrasi dan notulensi, permohonan RAB, pinjaman lunak, dan pinjaman keuangan wisuda atau OSJOR. Pembuatan surat administrasi dan persetujuan pinjaman keuangan ini didasarkan pada data-data dari hasil pengisian G-Form untuk masing-masing kebutuhan. Jadi anggota biasa yang ingin melakukan pembuatan surat administrasi atau melakukan keperluan keuangan mengisi G-Form berdasarkan keperluan masing-masing terlebih dahulu. Begitu teman-teman. Strategi yang ketiga yaitu collect dokumen dengan deskripsi dan rincian, membuat sistem pengumpulan surat administrasi, notulensi, dan dokumentasi dalam Google Drive Kesekjenan, membuat folder utama dan anakan agar memudahkan dalam pengelompokan surat administrasi, notulensi, dan dokumentasi yang dimiliki. Melakukan pengecekan secara berkala minimal 2 kali sebulan untuk menjamin keteraturan dokumen-dokumen yang ada. Begitu. Oke, ini sebenarnya slide terakhir, teman-teman. Tapi sebelum ke slide terakhir, aku mau ngingetin kepada teman-teman semua untuk datang Muker pada tanggal 21 dan 22 Mei 2021, karena di Muker nanti bakal dijelasin secara detail bagaimana rencana keberjalanan dari BP Inspire MTM ITB 2021-2022. Nah, di sini ada quotes dari Oscar Aulich yang katanya it's important to know what you want to accomplish with your investment before you actually invest. Jadi dia menyarankan kita untuk merencanakan segala hal dengan baik sebelum kita melakukan apa yang ingin kita capai. Begitu. Terus aku juga mau ngingetin kepada teman-teman untuk jangan lupa buat daftar ke Kementerian Sekretaris dan Bendahara, karena nanti kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal belajar bikin surat bareng, bakal mengolah keuangan MTM ITB bareng, jadi kita bakal seru-seruan. Dan sekali lagi aku ingetin kepada teman-teman, wajib banget datang pas acara Muker tanggal 21 dan 22 Mei 2021. I hope you enjoying this video, teman-teman, dan jangan lupa juga buat nonton video dari kementerian dan kemenkoan lain. Makasih udah nonton video ini. Bye-bye.